Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Baik, selamat pagi menjelang siang anak-anak semuanya. Kita insya Allah akan belajar bersama-sama dengan Pak Jaki, ya. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID-19 ini yang mengharuskan kita belajar atau kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh, ya. Namun harus tetap semangat, tidak pernah menyerah dan tidak pernah mengeluh akan keadaan, ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak, insyaallah kita akan belajar tentang SKI, sejarah kebudayaan Islam, ya. Insyaallah dalam bab pertama ini kita akan membahas tentang ketabahan Nabi Muhammad SAW beserta sahabatnya dalam berdakwah. Dan materi yang pertama yaitu masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Oke, siapa yang tidak kenal sih dengan Nabi Muhammad SAW? Ya, tentu kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling terakhir yang diutus oleh Allah SWT. Nabi yang luar biasa, yang begitu mulia, ya, yang begitu mulia. Nabi yang patut kita contohi, patut kita teladani, ya, atas apa-apa yang beliau lakukan semasa hidupnya, yang patut kita taati perintah dari beliau, ya, melalui hadisnya, seperti itu, ya, atau melalui sunnah-sunnahnya. Baik anak-anak, sebelum kita ini, silahkan anak-anak fokus terlebih dahulu dan simak dengan baik-baik, ya, jelaskan. Baik, langsung saja kita mulai masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW itu sedang berkhalwat. Berkhalwatnya apa sih? Menyendiri gitu, ya, atau menyepi. Menyendiri atau menyepi dalam di Gua Hiro. Di Gua Hiro ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat, kemudian turunlah wahyu dari Allah SWT melalui perantara malaikat Jibril, ya. Karena malaikat Jibril itu kan adalah tugasnya menyampaikan wahyu, ya, melalui perantara malaikat Jibril yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan wahyu tersebut yang pertama kalinya itu yaitu Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai ke 5. Anak-anak juga pasti pada tahu, ya. Nah, kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, anak-anak silahkan, ya, bisa dihafalkan, ya, untuk ini silahkan saja. Untuk tugasnya nanti ada di akhir sebetulnya, ya. Oke, simak saja dulu. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun ketika menerima wahyu yang pertama kalinya. Nah, setelah mendapatkan wahyu tersebut, kemudian Nabi Muhammad SAW pulang dan menceritakannya kepada istrinya, yaitu Siti Khadijah, ya. Khadijah ini istri yang pertama Rasulullah SAW. Nah, kemudian setelah mendengar cerita tersebut, kemudian Khadijah mengajak Nabi untuk bertemu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah sepupu dari Khadijah, ya. Dalam pertemuan itu Waraqah menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan ada yang mengaku-ngaku ini aku nabi nih, aku rasul nih, jangan percaya, itu palsu, itu hoax, ya. Kalau sekarang sebutnya hoax. Jadi jangan, bahwasanya nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah itu adalah Nabi Muhammad SAW yang harus kita teladani, harus kita taati, ya, seperti itu. Nah, pada saat menerima wahyu ini Nabi belum ada perintah untuk berdakwah, ya. Jadi hanya sekedar menerima wahyu saja, seperti itu.
Baik, eh, ini penjelasannya agak cukup panjang ya. Ini simak dengan baik-baik betulnya. Ini secara ringkas saja, secara singkat saja Bapak jelaskan dari itu. Kemudian yang selanjutnya setelah turun wahyu yang kedua, ya, kemudian Allah menurunkan wahyu yang kedua yaitu Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujja fahjur. Nah, dan seterusnya ya. Itu nanti kita itu di juz 29 ya, sebetulnya di Al-Mudaththir itu. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, pada saat ketika turunnya wahyu yang kedua ini, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Ini dakwah secara sembunyi-sembunyi ini. Jadi ada dua strategi ya anak-anak dakwah Nabi Muhammad itu. Ada yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian yang keduanya ada dakwah secara terang-terangan. Nah, ini dakwah yang pertama itu adalah dakwah yang pertama secara sembunyi-sembunyi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang kurang lebih selama 3-4 tahun. Dakwah ini dilakukan di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Nah, Nabi Muhammad SAW itu menyebarkan Islam awalnya kepada tetangganya sendiri, kerabat, serta sahabat dekat seperti itu. Jadi mundiekeun nama ya anak-anak seselumputan gitu bahasa Sunda nama. Menyebarkan ajaran Islamnya itu sesumputan gitu ya. Ke tetangganya sendiri, ke kerabatnya diajak, ayo kita masuk Islam bareng-bareng. Ini nih ajaran yang benar itu adalah ajaran Islam seperti itu. Nah, nanti ada beberapa orang yang masuk ke ya golongan yang pertama ya disebutnya itu as-sabiqunal awwalun. Nah, orang-orang ini yang pertama kali masuk Islam yang diajak oleh Nabi tadi ya, diajakin untuk masuk ke ajaran agama Islam. Nah, ini nih orang-orangnya itu ini sebetulnya banyak ya. Ini hanya beberapa saja. Nah, yang pertama itu ada Khadijah, istrinya Nabi ya, Khadijah bin Khuwailid. Kemudian ada Ali bin Abi Thalib, saudara sepupu. Kemudian juga ada Abu Bakar As-Siddiq, sahabat dekatnya Nabi SAW. Ada Ummu Aiman, ada pengasuhnya Nabi ya ketika kecil dulu. Dan ada Utsman bin Affan, sahabat Abu Bakar, Zubair bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam. Juga ada Zaid bin Harisah ya, ini budak dulunya itu dia cuman diangkat menjadi anak angkat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini adalah orang-orang atau yang masuk ke dalam golongan as-sabiqunal awwalun yang pertama kali masuk Islam. Nah, yang kedua, kalau tadi yang pertama itu adalah dakwah secara tersembunyi, sembunyi-sembunyi, bahasa Sunda nama susulumputannya. Oke, untuk selanjutnya itu ada ketika Allah turunkan wahyu dalam Quran surat, bukan wahyu ya, perintah gitu ya. Perintah bahwasanya Nabi Muhammad SAW harus melaksanakan dakwah secara terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi, silahkan secara terang-terangan disebarluaskan ajaran agama Islam itu. Nah, dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang bunyinya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim fasdu bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Nah, dari perintah ini Rasulullah SAW kemudian melaksanakan dakwah secara terang-terangan, karena Rasulullah SAW itu manusia yang sama ya, sama kayak kita sebetulnya. Rasul itu manusia biasa, cuman diberikan keistimewaan yang luar biasa oleh Allah, mukjizat yang luar biasa oleh Allah ya. Mukjizat yaitu salah satunya itu menerima wahyu Al-Quran ya, kitab Al-Quran seperti itu. Ini segala perintah yang dilakukan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, pasti akan Rasulullah SAW melakukan. Luar biasanya Rasulullah ya. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad SAW itu berdakwah secara terang-terangan dimulai dengan cara mengundang para kerabatnya, kemudian juga orang-orang yang terpandang dari kalangan kafir Quraisy dalam perjamuan makanan. Dan ini ya, ketika ada makan-makan gitu diundang sok kada Rio ya, kerabat-kerabatnya, orang-orang Quraisynya yang terpandang pada saat itu gitu ya.
Nah, beliau menyampaikan ajaran yang benar, ajaran yang hak gitu ya. Ajaran yang benar itu yaitu ajaran Islam gitu kepada mereka. Kemudian juga, tapi yang menjadi pertanyaannya, dari sekian banyak hanya beberapa gitu, hanya sedikit. Ini nih tantangan Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Luar biasanya beliau sampai saat ini kan ya, agama Islam sudah sampai ke Bandung gitu ya istilahnya mah. Dan pada saat ini alhamdulillah anak-anak dalam keadaan Islam, keadaan Muslim ya. Ya ini yang dibawa ke Nabi Muhammad SAW sampai saat ini, yang harus kita laksanakan ya, harus kita patuhi, kita taati perintah Allah dan Rasulnya ya. Nah, pada saat itu hanya sedikit, hanya beberapa yang menerima, bahkan salah satunya itu Hamzah bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi Muhammad SAW ya. Jadi tidak sedikit juga ada pamannya Nabi yang bernama Abu Lahab ya. Abu Lahab ini menolak keras, menentang keras, bahkan benar-benar membenci sampai-sampai mengancam kepada Rasulullah SAW. Ini nih, walaupun paman Nabi tapi dia menolak, itu menentang banget kepada Nabi Muhammad SAW ya. Jadi kaum kafir Quraisy pun banyak yang menolak secara halus, ada yang menolak secara kasar, bahkan ya nggak mau gitu untuk masuk ke ajaran agama Islam. Nah, nah jadi banyak kaum kafir Quraisy itu kenapa tidak mau masuk ke ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya itulah beberapa alasannya tuh seperti ini nih. Jadi alasan kaum kafir Quraisy menolak ajaran Nabi Muhammad tuh, yang pertama, persaingan merebut kekuasaan. Jadi pada saat itu, pada masa itu terjadi perebutan kekuasaan antar suku. Orang yang telah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dianggap telah tunduk kepada Nabi Muhammad SAW dan Bani Hashim, sehingga suku yang lain pun menentang ya. Jadi ketika ada satu suku misalkan ya, satu suku atau satu daerah ya, suku kakinya kan bahasa Sunda. Nah, satu suku kemudian masuk tunduk kepada Nabi Muhammad, ya otomatis dia tunduk pindah agama Islam ya, berarti mengikuti Nabi Muhammad SAW dan Bani Hashim, seperti itu ya. Jadi suku yang lain pun menolak, menentang gitu ya, tidak mau gitu ini. Jadi bersaing gitu, harusnya masuk ke suku, misalkan suku kaum kafir dan kaum muslim. Nih ada yang ini mau masuk ke kaum kafir Quraisy tapi malah masuk ke Islam. Jadi perebutan pada saat itu luar biasa, jadi menolak mereka itu ya, menolak, nggak mau masuk Islam. Oke, selanjutnya yang kedua, ada hilangnya kasta. Nah, ini alasan yang kedua mereka nggak mau atau menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Pada masa itu masyarakat Quraisy hidup berdasarkan status sosial atau kasta ya. Berbeda kasta cenanya cek bodak ayeuna lagu ayeuna tah. Oke, di mana terdapat kaum majikan dan kaum budak, kalau zaman dulu ya disebutnya itu. Nah, namun budak teh, anak-anak budak itu adalah milik majikan yang bisa diperjualbelikan dan hak-haknya sebagai manusia tidak dihargai sama sekali. Nih zaman dulu itu yang menjadi budak itu diperlakukan tidak adil, diperlakukan benar-benar tidak dihargai gitu ya, hak kemanusiaannya itu. Nah, kaum kafir Quraisy sangat menentang ajaran Islam karena mereka merasa memiliki status sosial yang tinggi. Dengan sombong banget mereka itu ya, jadi benar-benar agul gitu bahasanya, ketika status sosialnya tinggi ya dikatakan mereka tuh kaya raya gitu ya. Mereka nggak mau gitu masuk Islam. Naon masuk Islam sebenarnya, oke, misalkan derajat kita jadi turun, kalau kata mereka ya, pemikiran mereka tuh seperti itu ya, kurang lebihnya tuh. Nah, padahal pada hakikatnya dalam ajaran agama Islam ya mengajarkan bahwasanya untuk menghargai satu sama lainnya, baik majikan ke budak. Kalau sekarangnya misalkan majikan ke pembantu itu karena jarang sekarang budak itu. Nah, kalau misalkan menghargai satu sama lain, yang dari anak kecil ke yang dewasa ataupun sebaliknya dewasa ke anak atau sesama teman, kita harus saling menghargai satu sama lain ya.
seperti itu. Nah, manusia itu memiliki derajat yang sama di hadapan Allah sebetulnya, makanya harus menghargai satu sama lain. Yang menjadikan perbedaan antara satu sama lain itu apa? Yaitu ketakwaan antara satu sama lain. Jadi percuma misalkan kaya raya tidak pernah menyembah Allah, tidak pernah beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, tidak pernah sholat misalkan, ya, kalau itu ya percuma kaya raya juga, ya, kalau ketakwaannya kurang. Nah, beda lagi dan misalkan maaf miskin, ya, cukup misalkan, tapi rajin sholatnya, beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah dan Rasulnya, nah, itu luar biasa, ya. Nah, ini sebetulnya dalam ajaran agama Islam. Oke, lanjut ya. Kemudian yang ketiga, ada hilangnya perdagangan patung, ya. Jadi tidak dipungkiri anak-anak bahwasanya pada kaum kafir Quraisy itu pada zamannya merupakan penyembah berhala mereka teh. Nah, mata pencahariannya itu yaitu ya membuat dan menjual itu, ya, membuat dan menjual patung itu, ya, patung berhala. Zaman dulu itu mereka tuh ada namanya, bahkan dikasih nama gitu, ya, si patungnya teh ada Lata, Uzza, Manat dan Ubay gitu, ya. Itu mereka mah membuat itu dan terus menjual, jadi tidak mau menolak gitu. Alasan mereka tuh kalau misalkan mereka ikut agama Islam, ya mereka khawatir mata pencahariannya hilang gitu, nggak mau gitu, makanya diajak masuk Islam sama Nabi Muhammad SAW itu. Nah, karena Islam itu kan hanya mengajak menyembah kepada Allah, bukan kepada berhala, jadi mereka nggak mau. Ini masih tantangan Nabi pada saat itu, ya, luar biasa nih. Alasannya pun banyak sebetulnya, ya, alasan mereka menolak. Tapi pada saat itu Nabi tidak pernah menyerah, tidak pantang menyerah, tetap berjalan gitu, ya, walaupun dalam kondisi pada saat itu benar-benar kaum kafir Quraisy menentang, menolak, bahkan banyak yang mengancam Nabi. Tapi pada saat itu pun Nabi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, Nabi itu berpegang teguh banget kepada Allah. Nah, kemudian pada saat ketika seruan terbuka tersebut, ya, ataupun secara terang-terangan tersebut, membuat agama Islam ini mulai dikenal dan tersebar luas di masyarakat banyak, ya, bahkan sampai saat ini tadi Bapak bilang sampai sekarang. Nah, agama Islam sudah menyebar luas gitu, ya, sampai ke Bandung gitu kan istilahnya mah gitu. Nah, serta menjadi bahan perbincangan yang hangat di masyarakat. Bahkan tidak sedikit masyarakat Quraisy pun banyak yang menentangnya serta berusaha untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad dengan berbagai macam cara. Banyak cara kaum kafir Quraisy yang licik banget gitu, ya, untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Kumaha we cara natenya. Nah, ini tapi Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyerah gitu. Terus berjalan, ya, menghadapi ancaman dan tantangan dengan pengikutnya, tidak pernah mundur gitu. Nah, sampai pada sedikit demi sedikit dakwah Islam pun tetap berjalan hingga semakin banyak orang-orang yang masuk Islam. Nah, itu, ya, jadi luar biasanya Nabi Muhammad SAW membawa ajaran agama Islam hingga sampai saat ini, ya, dengan berbagai macam tantangannya pada saat beliau di masa hidupnya. Nah, kita selaku umat Islam masa sih nggak mau gitu kan melaksanakan perintah Allah dan Rasulullah SAW gitu kan. Disuruh sholat saja susah, misalkan disuruh ngaji susah. Nah, makanya mulai saat ini kita harus rajin-rajin beribadah, ya, harus taat kepada Allah dan Rasulnya, terlebih juga taat kepada orang tua, seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ya. Baik, anak-anak, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan, ya. Mohon maaf apabila ada salah-salah dalam penyampaian. Dan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya anak-anak. Insya Allah ini ada latihan, ya, 1 sampai 10. Kalau misalnya mau tulis sama soalnya boleh, ataupun isinya aja silahkan. Tapi kalau misalnya isinya saja, anak-anak harus tahu ini teh isi dari soal apa. Misalkan sebutkan nama-nama malaikat, atau ada berapa nama malaikat, 10. Nah, 10 teh apa? Oh, nama-nama malaikat gitu, ya. Silahkan, ya. Terima kasih anak-anak semuanya.
silahkan tetap fokus dan tetap semangat untuk mengerjakan segala aktivitasnya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.